Cek 1, 2. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Boleh memegang tangan shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakah ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan sore malam hari ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau menguasai tempat ini. Roh Kudus, Engkau bekerja bebas di tengah-tengah kami sore hari ini. Melayakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskan roh, jiwa dan tubuh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
hati kita di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami sore malam hari ini ya Roh Kudus. Layakan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dengan penuh keberanian kami menghampiri Engkau. Dengan segenap hati kami mau datang kepadamu sore malam hari ini. Berkenanlah Engkau atas setiap kami sore malam hari ini Tuhan. Engkau menguduskan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami.
bahwa kami terus mendekat kepadamu Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula kekuatan kami, daripada mula penghiburan kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap kesalahan kami yang membuat kami jauh daripada-Mu. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh Tuhan, tapi dosa dan pelanggaran kami yang membuat kami jauh daripada. Dan malam hari ini kami datang, kami tahu Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang melupakan setiap pelanggaran kami dan rindu membawa kami mendekat kepada-Mu. Nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ruangan ini. Bekerjalah bebas menjamah setiap hati kami. Bekerjalah atas hati kami ya Roh Kudus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini,
kita angkat kedua tangan, kita katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan saat ini, saat ini. Urapan-Mu Tuhan ku rasakan, percaya Tuhan firman berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami sore malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, kami mau lebih lagi menyembah, kami mau lebih bersorak-sorai bagi Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore malam hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk datang mendekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kiri, kita dipilih. Kita dipilih untuk datang mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah orang yang jemaat Tuhan yang pertama sekali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kami merindu melihat Bapak Ibu Saudara yang hadir. Ada satu di depan, ada lagi Bapak Ibu? Ada? Tidak ada, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa orang yang setia itu adalah orang yang berbuah. Katakan berbuah. Saya percaya jemaat Tuhan yang berbuah akan selalu membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Yang setia kepada Tuhan akan selalu rindu membawa jiwa kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Berapa banyak yang mau membawa jiwa bagi Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Kiri kanan, muka belakang katakan ayo bersemangat memuji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersukacita dalam hadirat Tuhan. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Mari katakan sekali lagi, jalan bersama Yesus. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita.
Bapak Ibu jalan bersama Tuhan Yesus tuh manis ya, amin. Pasti ada sukacita, amin. Katakan kanan kiri muka belakang, ayo jalan sama Tuhan Yesus. Haleluya, selalu ada jalan keluar, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila Roh Kudus Kau menguasai tempat ini, melawat setiap hati kami menjaga hati kami sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Dan siap untuk ditaburi oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh dinikmati oleh orang banyak, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat buah-buah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami yang kedua. Kalau Tuhan boleh menuntun kami ibadah pertama dengan cara yang ajaib. Tuhan, kami akui ini semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan boleh membawa kami tiba di minggu yang baru. Hari di mana kami datang untuk memuliakan, menguduskan nama-Mu. Hari di mana kami datang untuk bersuka-suka oleh karena Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berkata terima kasih untuk segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan. Oh, rabatakana ralaba syakaralaba takana ralaba syakaralaba.
Oleh sebab itu Tuhan, malam ini sekali lagi ya Tuhan, biar dari mulut bibir kami selalu keluar kata-kata yang memuliakan, yang mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Oh rabatakan, mari saudara buka kedua tangan kita sekali lagi di depan Tuhan. Mari buka kedua tanganmu saudara. Ayo semuanya berdoa. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ayo berdoa dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Minta Roh Kudus mulai penuhi sekali lagi saudara. Oh rabatakan, izinkan Roh Allah malam ini mulai memenuhi hidup kita. Oh rabatakan, engkau yang dalam ketakutan, engkau yang dalam kecemasan, kebimbangan, minta Roh Kudus mulai memenuhi hidupmu. Dia akan menolong saudara. Oh, ayo semuanya berdoa saudara. Oh, semuanya berdoa. Oh, kuatkan kami, kuatkan kami, kuatkan kami. Tuhan dengarlah doa daripada umat-Mu. Berjalanlah bersama dengan umat-Mu di sepanjang 1 minggu yang di depan kami. Kiranya penyertaan-Mu yang mengurangi, memampukan kami. Mari angkat doa lebih lagi saudara. Berdoa lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan biarkan kelemahan itu melingkupi hidupmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Ya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirman-Lah bagi setiap kami. Firman-Mu yang akan mengarahkan, menuntun ke kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya ucapkan shalom, selamat malam bagi semua kita. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Nah, puji Tuhan. Nah, ibadah kedua luar biasa. Tadi ibadah pertama saya melayani saudara-saudara Tuhan itu mengirimkan jiwa-jiwa luar biasa. Nah, saya juga melihat ibadah kedua di tempat ini saudara, bahwa Tuhan juga berkarya bagi semua kita. Amin. Nah, saudara, di bulan November ini maka Tuhan memberikan kepada kita tema ya, yaitu bagaimana tentang integritas dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan kita, bahkan juga di dalam kepemimpinan kita ya. Nah, jadi tadi pagi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya di streaming, maka saya menyampaikan bagaimana saudara tanggung jawab seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Saudara, kalau saudara disebut sebagai hamba Tuhan, maka saudara kita ini semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, langsung saja saudara, langsung kita buka saja ayatnya dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Nah, ini ayat saudara ada 3 yang menjadi tuntunan kita ya. Nah, tapi saya cuma ambil satu saja ya, nanti saudara bisa pelajari ya ayat-ayat ini. Nah, para pemimpin kita itu mendapatkan pesan-pesan supaya kita mulai kembali merenungkan tentang arti daripada melayani saudara ya. Yuk, dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan. 3, 2 ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan apa dikatakan? Di hadapannya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita mempelajari dan melihat kitab Korintus, saudara, ini kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus
Dan saudara, kita tahu sama-sama Paulus itu adalah hamba Tuhan yang ditempa oleh Tuhan dalam namanya pelayanan. Saudara, kalau kita pelajari tentang teologi Paulus, maka Paulus itu punya perjalanan misi. Baik perjalanan misi yang pertama maupun perjalanan misi yang kedua. Saudara, kedua pelayanan misi daripada Rasul Paulus, semua itu mendatangkan buah dalam pelayanannya. Nah, sehingga saudara tidak heran kalau Paulus itu menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu untuk menulis firman Allah. Dalam perjanjian baru, saudara, 3/4 kitab perjanjian baru, saudara, itu ditulis oleh Paulus. Dan kalau saudara membaca surat-surat daripada Paulus, saudara, itu semua mengacu kepada pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Baik pelayanan secara meja maupun pelayanan secara mimbar. Saudara, maka Paulus itu mulai terjun langsung di dalam yang namanya pelayanan. Saudara, tidak mudah untuk terjun dalam pelayanan. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu, pada waktu kita mulai masuk dalam pelayanan, saudara, itu begitu gampang, begitu mudah. Oleh karena ada orang-orang yang berpikir, saudara, kalau kita melayani, saudara, itu sama seperti kita itu membuka perusahaan. Pada waktu kita mulai terjun, saudara, dalam pelayanan, kita membuka pelayanan, membuka gereja. Saudara, mereka berkata, oh mudah saja. Sama seperti kita mulai membuka, saudara lihat, rumah makan. Kita membuka tempat usaha, atau kita membuka tempat-tempat yang lain. Saudara, orang mulai berpikir seperti itu. Dan padahal, saudara, pada waktu mereka terjun dan berada dalam pelayanan, saudara, yang terjadi itu adalah hal yang berbeda. Saudara, dalam pelayanan, maka kita semua di tempat ini mulai dipersatukan. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai macam, saudara lihat, mungkin kebiasaan, dari berbagai macam profesi yang ada, saudara, maka kita duduk bersama-sama, datang melayani Tuhan di tempat ini. Dan saudara, memang terkadang dalam pelayanan itu, yang pusing itu adalah gembala sidangnya. Kenapa? Karena saudara, dia boleh mengatur, boleh memimpin, saudara-saudara, itu boleh menggembalakan umat daripada Tuhan. Dan saudara, itulah yang dilihat oleh Paulus pada waktu dia berada dalam pelayanan. Sehingga saudara, pada waktu dia mulai masuk dalam pelayanan, maka saudara, Paulus itu mulai membuat sebuah batasan-batasan dalam pelayanannya. Dia berkata, saudara, bahwa dia punya pelayanan itu beda dengan orang-orang yang lain. Kalau orang lain, saudara, dikatakan maka mereka melayani hanya untuk mencari keuntungan saja lewat pemberitaan daripada firman Allah. Akan tetapi, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi sebaliknya, Paulus itu mulai menyampaikan firman Allah, saudara, dengan dikatakan dengan maksud, dengan saudara tujuan yang mulia. Saudara, ada kemurnian, ada hati yang tulus pada waktu dia mulai menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tentunya, saudara, Alkitab menyebutkan ini berdasarkan perintah daripada Tuhan, bukan perintah daripada manusia. Dan saudara, ini yang Paulus lakukan, saudara, pada waktu dia membuka sidang dalam pelayanan. Tidak heran, saudara, pada waktu dia masuk memenangkan Asia Kecil, saudara, itu tempat-tempatnya pemberitaan, pembukaan ladang misi, pembukaan tempat-tempat ibadah, saudara, itu Paulus lakukan. Dan saudara lihat, sejarah mencatat Paulus itu menjadi hamba Tuhan yang memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam yang namanya pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan? Karena Alkitab menyebutkan, saudara-saudara, ketika saya dan saudara menjadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang Tuhan sudah beli kita lunas dengan harga yang begitu sangat-sangat mahal. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab berkata, maka semua kita di tempat ini, kita akan disebut sebagai hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu saudara di tempat ini kita adalah hamba Tuhan? Lambaikan tangan saudara-saudara. Ayo kasih tahu samping kanan kiri saudara, kamu hamba Tuhan. Ya, kamu hamba Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat bahwa hamba Tuhan itu dikatakan bukan, saudara, berarti kita yang hanya berada di mimbar ini. Hamba Tuhan, saudara, jangan salah persepsi. Saudara, kita sebagai full time baru kita disebut sebagai hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan jangan saudara berpikir hanya para diaken, seperti Bapak Boris, bahkan teman-teman yang lain di tempat ini. Oh tidak.
Saudara, kita umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, saudara, maka kita layak semua disebut oleh Tuhan sebagai hamba daripada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, di dalam pelayanan, next. Saudara, dikatakan melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang kita lakukan itu dengan main-main. Ataupun dikatakan persiapan kita itu dengan asal-asalan. Nah, orang berpikir, saudara, pada waktu kita terjun dalam pelayanan, saudara, yang penting saya hanya modal baju putih, celana hitam, pakai dasi, ya. Kalau saudara sebagai penerima tamu hanya modal senyum Pepsodent, itu melayani. Saudara, bukan sampai di situ saja. Tetapi saudara lihat, kita harus mengerti tentang panggilan kita. Waktu saudara melayani berada, tahukah saudara, Asyir itu sebagai penjaga pintu. Itu orang yang menentukan apakah dia boleh masuk dalam bait Allah atau dia nggak boleh masuk. Bayangkan. Jadi saudara lihat, Asyir penerima tamu atau penjaga pintu, mereka ini adalah orang-orang yang itu punya hak, punya otoritas. Jemaat boleh masuk atau tidak boleh masuk. Bayangkan seandainya Pak Boris di depan pintu itu, ya, dia punya hati yang luar biasa, dia berapi dengan Tuhan. Saudara, tiba-tiba dikatakan, tidak boleh masuk. Saudara, dia punya hak. Karena kenapa? Karena memang itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Sebagai seorang penjaga pintu. Dia akan mensortir orang-orang yang akan masuk dalam ibadah. Nah, kadang-kadang saudara jemaat juga nggak tahu diri, maaf. Ketika ditegur oleh diaken di depan pintu, nggak boleh begini, atau nggak boleh, belum divaksin, nggak boleh masuk, harus dan sebagainya. Harus pakai masker dan sebagainya. Kita mulai marah-marah. Kita mulai merepet. Ya, saya berdoa di sini tidak ada seperti itu. Amin. Ya, betul Pak Boris ya. Aman semua sini ya. Oh puji Tuhan ya. Baik-baik semua jemaat sini ya. Taat semua Pak ya. Amin. Haleluya ya. Nah, ya senyum-senyum Pak Boris ya. Ya ada juga sih satu Pak gitu ya. Agak bandel-bandel Pak gitu ya. Ya, tapi itulah jemaat, saudara. Jadi saudara, kita harus mempersiapkan segala sesuatu, bukan hanya Asyir penerima tamu. Tapi saudara juga sebagai jemaat Tuhan juga itu harus bisa mempersiapkan diri kita itu untuk datang. Tentunya Bapak Ibu Saudara datang di tempat ibadah pada malam hari ini. Saudara bukan melayani Pak Boris atau saudara bukan melayani Bapak Gembala saudara. Enggak. Saudara duduk di tempat ini, kita memuji menyembah Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah angkat pujian luar biasa. Bahwa ikut bersama dengan Tuhan Yesus selalu menisi. Luar biasa ya. Lagu Ambon masuk di Tanah Bata. Oh haleluya. Ya, saya tadi langsung ingat, saya beberapa waktu yang lalu saya 3 minggu lalu ke Batu Malang peresmian PGLII. Ya, itu api Injil terus menyala. Itu dia punya tema, saudara. Ya. Jadi kebetulan pemimpinnya itu orang Ambon, saudara. Langsung ingat, saudara ya. Manise, ikut Yesus selalu manise. Walau tanpa gaji selalu manise katanya, gitu ya. Nah, saudara Islam Tuhan, jadi saudara, pada waktu kita terjun dalam pelayanan, kita harus dikatakan bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar kita itu mengisi waktu kosong saja. Ada orang-orang punya pandangan yang keliru tentang yang namanya pelayanan. Mereka berpikir saudara datang ke gereja, melayani Tuhan. Saudara itu hanya mengisi waktu kosong. Daripada tidak ada kerjaan, lebih bagus saya datang ke gereja. Enggak. Jemaat Tuhan pengerja, saudara lihat, harus fokus kita. Yesus itu sebagai sumber ibadah kita. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, kita datang di tempat ini, kita melayani. Fokus kita adalah Yesus yang sebagai sumber daripada pelayanan kita. Sehingga saudara pada waktu kita mulai masuk dalam ibadah, ketika next kata daripada ibadah itu adalah avoda, dan yang kedua itu adalah diakonia. Saudara ada 4, ada 5. Tapi saya cuma ambil 2 ya. Tadi pagi saya ambil ada sekitar 5. Avoda itu artinya kita sudah mulai worship, kita mulai ibadah kepada Tuhan. Liturgeo dikatakan, saudara. Ini dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Saudara kita mulai worship, menyembah. Saudara juga melayani Tuhan di tempat ini. Makanya saudara pada waktu dikatakan saudara datang di ibadah, fokus kepada ibadah. Jangan fokus kepada worship leadernya atau fokus kepada yang lain. Ibadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan pelayanan yang kedua dalam bahasa Yunani dikatakan diakonia. Tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana kita mulai melayani meja.
Sama seperti dikatakan seorang ya yang sedang mempersiapkan makanannya, menjamu di meja makan, itu kata diakonio. Supaya majikannya itu bisa puas dengan apa yang dihidangkan oleh hamba ini, saudara. Tadi pagi saya sampaikan, saudara, bagaimana kalau saudara datang ke rumah makan, tempat di mana makanan-makanan yang saudara begitu sangat mahal. Saudara, yang buat mahal bukan hanya makanan saya, tapi servisnya. Itu yang membuat mahal. Makin orangnya terlatih, saudara, makin pendidikannya terlatih, makin mahal juga, saudara, pelayanannya. Ya. Saudara minum atau makan mungkin kerang ya, yang harganya dipajak, mungkin sekilo kita makan sampai puas. Masuk di restoran itu harganya itu bisa ratusan ribu. Padahal kita makan di rumah sambil angkat kaki gitu ya, sambil santai-santai sampai puas. Kita bisa nikmat. Tapi masuk di restoran mahal, itu harganya bisa selangit. Kenapa? Karena bukan hanya makanannya, tapi servisnya. Itu yang buat mahal. Nah, saudara lihat, pelayanan kita juga seperti itu. Saudara, itu harus kita belajar sama-sama semua. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Jadi perhatikan, saudara. Ya. Yang pertama, next terus. Orang Kristen terus. Ya. Saudara, kita dipanggil untuk melayani. Siapa di sini, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Lambaikan tangan, saudara. Kasih tahu, kamu punya hak untuk melayani Tuhan. Nah, kenapa, saudara lihat? Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena yang pertama, perhatikan. Saudara, kita dipanggil untuk melayani Tuhan karena saudara dan saya, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan menciptakan kita. Saudara, Tuhan menjadikan kita, Tuhan membentuk kita. Saudara, itu untuk kemuliaan daripada Tuhan. Coba samping kanan kiri saudara lihat. Wajahnya gimana? Penuh kemuliaan Tuhan enggak, saudara? Ya, coba kasih senyum dulu ya. Iya, enggak apa-apa, pakai masker senyum kan nampak ya. Kan nampak orang senyum pakai masker kan dari matanya kan tahu dia gitu ya. Kalau lagi marah pun tahu juga ya. Dari mana? Dari matanya. Kalau matanya melotot begini itu marah dia. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan karena saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan, Tuhan itu mendesain kita itu dengan begitu amat sangat mulia. Saudara, Tuhan membentuk kita itu dengan begitu amat sangat mulia. Kita dijadikan, saudara lihat, menurut gambar dan rupa daripada Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan, saudara, kata rupa Allah, gambar itu. Artinya kita diciptakan itu sama persis, mirip. Jadi kalau mau lihat pribadi Tuhan, lihat kepada gambaran yang diciptakan Tuhan. Ya itulah dia. Memang Alkitab katakan kita bukan Tuhan. Kita manusia yang diciptakan sama seperti Dia dikatakan. Artinya saudara, betapa mulia kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Jadi jangan saudara ada di antara kita lagi, kalau disuruh melayani, aduh Pak, siapalah awak ini gitu ya. Awak hanya cacing katanya ya kan. Jadilah cacing saudara. Haleluya. Ya siapalah awak ini, awak gak ada apa-apanya gitulah. Saudara harus tahu bahwa kita ini punya potensi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karunia-karunia itu Tuhan kasih dalam kehidupan kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastor Kong Hee itu berkata, manusia selama dia hidup, dia hanya menggunakan, saudara lihat, 20% potensi dalam kehidupan. 80% kemana? Saudara, 80% itu dibawa di dalam liang kubur. Jadi ternyata, saudara lihat, manusia itu hanya hidup menggunakan potensinya selama dia hidup itu hanya 20%.
dan potensi yang paling banyak, maaf, itu berada di mana? Di kuburan. Sekarang orang-orang itu mulai banyak yang kreatif. Bayangkan saudara, hanya dengan menyebutkan salam dari Binjai, pukul pokok pisang, langsung terkenal. Iya kan? Langsung di saudara-saudara itu langsung viral. Ada yang lebih gila lagi, maaf saudara. Dia naik di tower 152 meter. Dia live di situ saudara. Pengen tenar saudara. Siap turun, memang tenar saudara, tapi ditangkap polisi. Haleluya. Ya. Saudara, gunakan potensi hidup saudara. Untuk apa ya? Untuk kemuliaan Tuhan. Pakai semuanya talenta-talenta kita yang saudara, yang Tuhan kasih, pakai, gunakan. Saudara punya karunia, talenta untuk bernyanyi, untuk main musik. Alkitab katakan saudara harus pakai itu. Kitab Korintus, 1 Korintus pasal 12. Kalau ada orang punya karunia melayani, gunakan karunia itu. Karena ingat, melayani, memimpin itu adalah hadiah. Katakan sama-sama, hadiah. Jadi kalau saudara menggunakan pelayanan, saudara melayani, saudara sedang menggunakan hadiah itu. Siapa yang suka hadiah di sini? Siapa yang suka hadiah? Semua suka hadiah, amin. Kalau saudara suka hadiah, maka saudara harus pakai, saudara harus gunakan hadiah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seberapa yang saudara kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita kunci dia. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Katakan mengasihi, 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 lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mari musik dengan nafas. Saudara yang punya talenta, jangan kubur talenta saudara. Tuhan mempercayakan dalam Alkitab, saudara, ada orang yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang 1. Yang 5, dia kembangkan talenta itu. Yang 2, dia kembangkan talenta itu. Tapi yang 1, apa yang terjadi? Dikubur, saudara. Dia tidak mengaktifasikan talenta yang Tuhan sudah kasih. Anak muda, saya mau kasih tahu, ibu-ibu semua, jangan saudara berpikir, saya sudah tua Pak, tidak mungkin lagi saya bisa mengembangkan talenta. Saudara perhatikan, Kentucky Fried Chicken itu pemiliknya, itu usiamu sudah tua, baru dia bisa dipakai, itu bisa berhasil, usia 80 tahunan. Saudara lihat, kita, apalagi kita anak muda, kita masih banyak potensi. Jangan kubur potensi saudara. Amin. Pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa C.S. Lewis itu pernah menyatakan, next, bahwa dikatakan dalam segala hal kita harus ingat akan perkara yang kekal. Semua yang tidak kekal, saudara, itu selamanya itu akan usang. Saudara harus mengerti itu. Bahwa dikatakan kita harus ingat bahwa pelayanan kita itu bicara tentang kekekalan. Jadi kalau saudara tidak terbiasa melayani dalam dunia ini, maaf, jangan harap kita bisa terbiasa nanti masuk dalam kekekalan.
Saya selalu mengilustrasikan bahwa apa yang kita lakukan dalam dunia ini, saudara, ini hanya sebagai latihan saja. Latihan. Supaya apa? Nanti waktu kita masuk di surga, Tuhan panggil kita satu persatu. Gak kaget lagi kita. Seandainya kita dipanggil oleh Tuhan hari ini juga. Saudara, di bumi kita sudah terbiasa melayani Tuhan. Karena saya percaya, kitab Ibrani juga menyebutkan seperti itu. Pelayanan kita di bumi, itu gambaran yang ada di surga. Jadi kalau saudara tidak terbiasa untuk melayani di bumi, maaf, apakah kita saudara berhak untuk masuk dalam kerajaan surga? Karena Alkitab berkata di surga tugas kita satu saja. Kita hanya melayani Tuhan. Dari yang lain. Kita hanya melayani Tuhan. Ayo latih saudara diri kita untuk melayani. Katakan amin saudara. Karena ingat, pelayanan kita itu bicara tentang saudara kekekalan. Saudara dikatakan bahwa berikutnya pelayanan itu merupakan rahasia daripada keberhasilan. Alkitab menyebutkan, Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah apa? Ia menjadi pelayan. Kadang-kadang orang mulai mengejar jabatan, mengejar posisi, mencari segala sesuatu dengan mungkin cara-cara yang kurang baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, Alkitab menyebutkan dalam ayat ini, kalau saudara mau menjadi terbesar, jelas Alkitab berkata bukan engkau harus jadi bos, enggak. Tapi dikatakan apa? Engkau harus menjadi pelayan daripada Tuhan. Di gereja kita, Bapak Ibu, itu banyak orang-orang yang maaf, mereka punya perusahaan-perusahaan besar, CEO. Bahkan saudara mereka termasuk dalam kategori itu orang yang terkaya di Indonesia. Dan saya mau kasih tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, mereka terbiasa di kantor mereka, pintu dibukain. Apa saja mereka lakukan, saudara, itu semua ada orang-orang yang pegang. Tapi saudara, apa yang mereka lakukan waktu mereka datang ke gereja? Saudara, maka mereka datang untuk melayani. Karena mereka tahu panggilan untuk melayani bukan hanya untuk di bumi ini saja, tapi panggilan untuk melayani saudara. Bahwa apa? Kita sedang melayani Tuhan di surga. Saya berdoa saudara, hati yang melayani itu ada dalam kehidupan kita. Nah, next, saudara, penghalang yang terbesar dalam pelayanan kita itu adalah hati yang angkuh, kesombongan. Apa yang menjadi penghalang kita sehingga kita tidak mau terjun untuk melayani? Saudara, kesombongan inilah, ego. Inilah yang akan menjadi penghalang seseorang untuk tidak bisa terjun dalam pelayanan. Saudara dalam Tuhan, sekitar 3 minggu yang lalu saya ke Jogja. Ini tadi pagi saya sudah kesaksian. Saya dibawa oleh tour guide itu ke kota Jogja di suatu tempat di mana sultan itu ada, keraton. Nah, pada waktu di keraton, saudara, saya dibawa di satu tempat lagi, antara keraton itu dengan satu tempat itu agak sedikit terpisah. Dan ini tempatnya itu tempat di mana para abdi dalam itu tinggal. Jadi abdi dalam ini, ya pada waktu saya tanya, mereka ini adalah orang-orang yang melayani sultan. Baik dari Sultan Hamengkubuwono yang keberapa sampai sekarang, saudara, ya, Sri Sultan. Ya. Jadi saudara lihat, dari generasi kepada generasi sultannya ganti, maka saudara lihat, terus abdi dalam ini tetap ada, setia untuk melayani. Padahal saya tanya, saudara, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang loyal dengan sultan. Mereka itu memberikan hidup mereka itu untuk melayani sultan. Dari sejak muda sampai mereka berusia, bahkan mereka beranak cucu. Anak cucu mereka juga melayani sultan. Saya bilang hebat ini, doktrin mereka itu hebat. Saudara, ada di antara mereka tanpa gaji. Ada di antara mereka, saudara, mereka itu tidak dibayar. Atau ada yang dibayar mungkin gajinya itu hanya, saudara, mungkin sebulan bisa 500.000,
1 juta. Terus saya tanya, bagaimana mereka hidup? Nah itulah Pak. Pada waktu ditanya, apa yang membuat engkau bisa bertahan menjadi abdi dalam? Saudara, pada waktu ditanya, yang satu mereka jawab, kami itu punya satu kebanggaan. Kami ini dikatakan itu punya satu hal yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan kami itu hidup, itu dekat dengan sultan, berada bersama-sama dengan sultan. Bagi kami, itu sudah cukup. Wow, saya katakan ini pengabdian seumur hidup. Saya renungkan pada waktu itu, saya katakan, iya ya. Orang-orang ini bisa loyal dengan sultan. Padahal sultan tidak mati untuk hidup mereka. Sultan dikatakan tidak menebus dosa-dosa mereka. Tapi pertanyaan, kenapa mereka mau mati-matian itu bela sultan? Melayani sultan. Sedangkan kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mati untuk kita. Dia memberikan hidup, saudara, hidupnya untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya semua kita diselamatkan. Pertanyaannya, tetapi kenapa kita tidak mau mengabdi kepada Tuhan? Kenapa hidup kita tidak mau melayani beribadah pada Tuhan? Saudara yang sedang Tuhan, ini yang perlu kita pertanyakan bersama-sama dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara, Tuhan panggil kita itu sampai berapa tahun. Alkitab menyebutkan 70 sampai dengan 80 tahun. Jangan saudara berkata, Pak, nanti kalau saya sudah umur, sudah mau pensiun, sudah mulai tua, baru saya melayani Tuhan. Jangan bicara gitu, saudara. Justru saudara masih muda, saudara dengar khotbah ini, ambil keputusan untuk melayani. Katakan amin. Toh, kalau seandainya saudara ya, kita sampai umur, tidak sampai usia seperti itu, kita dipanggil Tuhan, kita belum sempat melayani. Saya berdoa, saya bukan takut-takut di saudara, enggak. Ayo, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena kenapa? Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati menebus dosa kita. Dia berikan segala-galanya bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Seberapa kita rindu mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kata mereka tangan saudara puji. Kita pakai berdiri bersama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Penghalang orang untuk tidak melayani, yang pertama kali itu ada kesombongan. Yang kedua, saudara, penghalang orang untuk tidak melayani, saudara, oleh karena dia kekurangan yang namanya api. Apinya itu sudah mulai padam, apinya itu sudah mulai merlet. Orang bilang, saudara, ada satu malaikat dalam Alkitab. Saudara, malaikat ini bernama malaikat Serafim. Tahukah saudara malaikat Serafim? Malaikat ini adalah malaikat yang sangat dekat dengan tabut daripada Tuhan. Malaikat Serafim itu artinya malaikat yang terbakar oleh api cinta daripada Tuhan. Yang membuat dia bisa dekat itu karena dia memiliki yang namanya kedekatan, sehingga ada api nyala, apinya itu terus menyala. Itu di PowerPoint yang kedua itu saya sampaikan. Yang pertama, saudara, dia punya api, dia punya gairah untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Orang tidak mau melayani karena apinya itu mulai turun. Tantangan, masalah, goncangan itu membuat api kita redup. Itu yang membuat saudara kadang-kadang kita ini tidak mau melayani. Nah, hari ini saudara, ayo
Tadi kita sudah nyanyi, biarlah Roh Kudus mulai memenuhi kehidupan kita. Berembuslah Roh Kudus, engkau memenuhi kita. Karena saya percaya Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan membakar kita, yang akan membuat kita selalu menyala. Amin. Saya berdoa supaya api itu ada dalam gereja ini. Roh yang menyala-nyala, roh yang selalu terbakar oleh api cinta daripada Tuhan. Amin. Saudara, kalau roh itu ada, api itu ada, tantangan apapun saudara, kita bisa akan lalui. Hari ini ayo, kalau ada kesombongan, ayo kita tanggalkan, melayani. Kalau kita kurang api, minta sama Tuhan, Tuhan aku sudah mulai mundur. Aku sudah mulai mundur Tuhan, aku sudah mulai mundur. Bahwa aku maju lagi, maju. Kita buka kedua tangan kita, saudara. Oh Rabata, kemari masing-masing berdoa, semuanya berdoa. Oh ambil komitmen di depan Tuhan. Oh Rabata kadaralaba syaralaba. Tuhan kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat pada sore hari ini. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Kami tahu bahwa hidup kami melayani Tuhan. Oleh karena kami melihat jauh ke depan, ada kekekalan yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Engkau melihat tangan-tangan yang keterangkat umat-Mu pada malam hari ini. Oh ralabata kadara, kalau kami kekurangan api-Mu, hari ini kami berdoa ya Tuhan, bakar kami terus dengan api-Mu, sehingga roh kami terus menyala-nyala ya Tuhan. Kalau ada kami yang mundur, padam roh kami, Tuhan buat terus berkobar-kobar. Oh rabarabarabarabara. Oh ralabata kadaralaba syakaralabara. Oh rabarabarabarabara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari katakan pujian ini dari refnya. Katakan Tuhan lebih dulu. Oh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang membangkitkan kami malam hari ini. Biarlah kami beroleh keberanian hari untuk memutuskan untuk terus melayani dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Aldrian Eko Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah pelayanan keluarganya. Tuhan berkati dengan luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan dan berkati setiap hati kami. Biarlah kami terus mampu menjaga hati kami untuk menjadi tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan menyaksikan warta sepekan. Mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Berikut seputar informasi Gereja GBI Alam Hotel. Ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 10 WIB dan sesi kedua pukul 18 WIB. Dan ibadah ini disertai dengan ibadah online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB dan sampai pukul 19 WIB. Dan doa malam di hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui Facebook GBI Alam Hotel. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A.
Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung di Family Altar setiap hari Jumat pukul 19.30 dapat menghubungi pekerja GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, Family Altar, pelayanan doa, dan baptis selam dapat menghubungi call center gereja yang ada di layar. Dan kami informasikan bahwa formulir jemaat dapat diminta kepada diaken yang bertugas hari ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan baik perpuluhan dan ucapan syukur dapat memberikan via online melalui BRI, GBI Alam Hotel dan juga dapat men-scan barcode yang ada di layar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita sore malam hari ini. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Tuhan, berkat-Mu atas ibadah kami pagi malam hari ini, atas setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, dan berkat-Mu atas hamba-Mu Pak Valrian Eko yang sudah menaburkan isi hati-Mu dari pagi dan sore hari ini. Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu, pelayanan, aktivitas, keluarga, dan apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, berkat-Mu atas setiap umat-Mu, atas setiap tangan-tangan yang terangkat dan wajah yang menengadah kepadamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, aktivitas, dan keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.